والشمس وضحاها وبسنتك القمر إذا تلاها فمن سار عليهما سار في ضوء النهار ومن أعرض في ظلمة الليل إذا يغشاها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أما بعد. Alhamdulillah malam ini kita bisa bermajelis meskipun dalam kondisi virtual itu bapak-bapak ibu-ibu semuanya, tapi tetap saya doakan semuanya mendapatkan pahala majelis ilmu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalau ingin melihat taman surga di bumi, ya taman surganya itu adalah majelis majelis ilmu. Sebelumnya saya mau coba tegur sapa-sapa dulu nih. Ada dari mana aja ini kira-kira ini asalnya? Bu Esti Yuliani di mana Bu? Lokasi Bu? Bu Setia Khairunisa dari Jakarta, Ustadz. Jakarta. Izin saya lokasi di Bekasi Barat ya, dekat Oke. Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kalau misalkan mungkin ada yang dekat di sini ya, bisa sambung silaturahmi. Insya Allah. Terima kasih juga untuk pihak Hasina Indonesia yang sudah mengajak kami untuk bisa sharing dengan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di sini. Yang tentunya saya harapkan ilmu yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya diminta untuk menyampaikan makna niat yang lurus dalam setiap amal dan bagaimana niat menjadi fondasi keberkahan perjalanan. Coba di kolom komentar boleh diramaikan. Sebenarnya niat itu apa niat? Nah, itu coba diramaikan dulu. Niat itu sebenarnya apa sih niat? Nah, saya pengen tahu nih jawaban-jawabannya eh, teman-teman semuanya. Zola dari Medan, Ustadz, 26 tahun, sekretaris. Semoga pekerjaannya lancar, rezekinya banyak. Dari Bekasi ada nih, dari Depok. Oke, baik silakan di kolom komentar nanti kalau mau langsung bertanya boleh ya. Biar kita lebih interaktif dan tidak terkesan nanti saya ngomong sendirian depan layar gitu. Coba diketik dulu sebetulnya apa sih yang ibu bapak ketahui tentang niat itu apa? Coba di-sharing dulu, diketik dulu. Apakah niat sebenarnya sekedar pengen doang, pengen doang. Niat itu menyengaja, ya bisa. Ya. Bahkan saking pentingnya niat ibu bapak semuanya, di antara hadis-hadis, ya. Salah satu hadis yang paling masyhur itu adalah hadis tentang niat. A'malu niat wa inna kulli imri'in ma nawa. Ya, niat adalah tekad. Wah, ya Al-Arba'in nomor satu betul. Ya. Nah, ini nih bagus nih, menyengaja disertai melakukannya. Jadi niat itu ada keinginan dulu, ada qasdun namanya. Qasdun itu tujuan, keinginan. Tapi tidak bisa niat itu cuman pingin doang. Ya, misalkan Bu Yufi pingin punya mobil, punya rumah gitu ya. Tapi nggak ada itikat untuk mewujudkannya. Misalkan pengennya ada dapat rezeki tiba-tiba dari langit gitu kan nggak mungkin. Nah itu namanya nggak niat tapi pengen doang. Makanya di Quran juga disebutkan ada yang disebut dengan hayhata lima tu'adun. Kita nggak bisa berangan-angan aja tetapi harus dengan niat yang kuat. Nah hadis ini dilanjutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Kalau orang yang berhijrah ya niatnya karena Allah dan pengen dapat ridhonya Allah maka dia akan dapat ridhonya Allah. Faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka kalau niatnya menyimpang, niatnya berbeda, niatnya yang bukan lillahi ta'ala, maka dia akan dapat apa yang diinginkan. Tetapi ridho Allahnya malah nggak dapat. Sehingga para ulama menyampaikan bahwa niat itu adalah sesuatu yang muqtarinan bil fi'li. Nah, ini yang disebut sama Bu Esti Yuliani itu keinginan atau tekad untuk melakukan sesuatu, itu niatnya. Tetapi Bu Siti Muhdiati ini memberikan penjelasan juga disertai melakukannya. Nah, itu disepakati para ulama bahwa niat itu harus muqtarinan bil fi'li.
mesti ada tindakannya. Tidak boleh kosong, tidak boleh tidak ada tindakannya. Maka kalau misalkan baru kepingin doang tapi tindakannya nggak ada, nggak niat namanya. Makanya kalau kita ngeliat ada bocah sekolah, ada anak yang lagi ikut ekskul tapi kayaknya males-malesan, itu kita akan bilang bocah nggak niat ini gitu. Nah, itu seperti itu. Kenapa niat bisa menjadi fondasi yang kuat? Nah, mungkin bisa disambil cerita ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kenapa niat itu bisa jadi fondasi yang kuat, jadi bahan bakar yang kencang. Contoh misalkan, ini sering terjadi obrolan-obrolan di antara kalangan pemuda yang mungkin sedang menuju pernikahan ya atau mungkin pengantin-pengantin baru. Biasanya mereka akan menyampaikan testimoni. Pokoknya kalau udah niat rezekinya kebuka. Nah, itu sering sekali jadi obrolan kita di berbagai tempat ya. Niat itu seperti bahan bakar ibu bapak semuanya. Seperti layaknya mobil atau motor yang tidak diisi bensin. Itu tidak akan jalan. Nah, niat itu adalah bahan bakar kita untuk melakukan sesuatu secara konsisten. Makanya cara menatanya yang penting itu adalah harus lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kalau tujuannya bukan lillahi ta'ala, bensinnya akan cepat habis. Misalkan, Bapak Sumarto melakukan kebaikan pada orang lain, menolong orang lain, berperilaku baik pada orang lain. Tetapi ketika orang lain itu tidak mengembalikan perbuatan baik itu atau malah berperilaku buruk pada kita, ya, kita akan berhenti berbuat baik pada orang tersebut. Kenapa? Karena kita sudah berbuat baik tapi dia tidak membalasnya dengan kebaikan juga. Nah, ini akan membuat bahan bakar kita untuk berbuat baik cepat habis. Makanya gimana caranya biar nggak cepat habis? Bahwa ketika kita melakukan kebaikan, niatkanlah lillahi ta'ala. Niatkanlah untuk menuju pada Allah. Sehingga apa? Kalau misalkan kita tidak dibalas kebaikan kita, malah bahkan justru mungkin diperlakukan buruk oleh orang yang kita lakukan baik kepadanya, ya, kita akan tetap punya bahan bakar untuk berbuat baik karena kita menujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang niat. Nah, ini eh, draft bahasannya cukup banyak ya. Nah, berkaitan dengan istiqomah, maka perlu menata niat lagi tadi untuk istiqomah tadi itu. Kenapa? Karena istiqomah itu berasal dari kata koma yakumu, tegak lurus. Ya, kalau mungkin di sini ada orang Jawa, itu istilahnya jejak, ya, jejak mantep. Itu koma yakumu. Lalu kenapa ditambahin kata istaqoma yastaqimu? Istaqoma yastaqimu. Setiap kata kerja dalam bahasa Arab yang dimasukkan huruf alif sinta itu mesti melibatkan yang namanya daya gerak atau perjuangan. Contoh, coba saya mau tanya dulu nih ke bapak-bapak ibu-ibu. Astagfirullahalazim. Itu kalimat apa Pak, Bu? Istighfar. Istighfar. Istighfar itu ya berasal dari kata ghafaro. Ghafaro yakfiru. Ya, artinya memaafkan. Tetapi kalau istaghfaro yastaghfiru itu artinya memohon ampun, ya. Memohon ampun. Maka kalau memohon ampun kira-kira supaya dapat ampunan butuh tindakan atau tidak? Iya, butuh. Butuh. Begitupun dengan istiqomah ya, koma yakumu, tegap jejak lurus. Ketika kita mau terus berada di jalan yang lurus, maka istiqomah yastaqimu itu butuh yang namanya pengorbanan, butuh yang namanya niat. Jadi tidak bisa apa tanpa tanpa effort apa-apa, tanpa usaha apa-apa jadi hamba yang soleh, tidak bisa. Pun sebaliknya Ibu, pun sebaliknya tidak bisa kita mengharap ridho Allah hanya duduk zikir ya ibadah sholat tapi tidak memedulikan sekitar. Maka dari itu Islam itu semangatnya sebenarnya semangat untuk bisa hidup seimbang. Itulah kenapa ya dua ayat nih yang sesuai dengan pembahasan kita pada pembukaan ini. Nanti saya belum masuk pembahasan yang di PowerPoint. Yang kedua ayat ini yang pertama adalah wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
cari kepentingan akhiratnya, ya, sholat, zakat, puasa, haji, ya, kepentingan akhiratnya itu. Wala tansa nasibaka minat dunya, tapi jangan lupa bagian kita hidup di dunia. Di dunia ini maksudnya bukan hanya kita kerja, dapat gaji, ya, punya uang, beli rumah gitu ya. Bukan hanya sekedar itu. Wala tansa nasibaka minat dunya itu surat Al-Qasas, Bu, di juz 20. Ya. Di Al-Qasas ayat juz 20. Lalu apa saja bagian dari dunia itu? Misalkan kita berinteraksi dengan tetangga, kita menolong sesama, kita membantu orang yang kesusahan, kita memberikan bantuan pada anak yatim. Itu juga bagian daripada dunia kita. Jadi nggak bisa kita ibadah sendirian, mikirin diri sendiri, ada tetangga lapar kita cuekin, nggak boleh. Nah, itu namanya keseimbangan dalam Islam. Yang kedua, yang berkaitan dengan niat dan istiqomah, ada faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, azam itu di atas niat levelnya. Azam itu keinginan yang sangat kuat. Ya, azam itu yang sangat kuat sehingga kalau sudah punya azam maka bertawakallah pada Allah. Dalam hal ini tentunya azam atau keinginan yang kuat tadi sudah dilakukan ikhtiarnya, sudah diupayakan ikhtiarnya. Sehingga kalau sudah berikhtiar maka bertawakal. Nah, kalau ditanya kenapa sih kita harus tawakal, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Harus menyerahkan kembali kepada Allah semua usaha yang kita lakukan. Satu, terkadang kita nyusun rencana nih, Bu. Pokoknya saya mau bisnis yang namanya bisnis baju. Modal sudah disiapin 100 juta. Prepare-nya pokoknya tempat nyewa toko di sini, profit kira-kira segini, orang yang datang bakalan segini. Oh, dirancang sedemikian rupa. Sampai benar-benar didetailkan sehingga resiko kerugian itu hanya di 5% sampai 10%. Kecil sekali kalau dari 100%. Jadi potensi besarnya untung. Dan kita lupa melibatkan Allah dalam usaha kita. Ternyata yang terjadi adalah kemungkinan yang 10% itu. Kemungkinan yang merugikan kita. Maka kita akan menyalahkan keadaan kalau kita tidak bertawakal pada Allah. Tapi kalau kita bertawakal pada Allah, kita benar-benar merasa yakin, aman, tentram, dan damai bahwa segala sesuatu sudah Allah takar. Sudah Allah berikan jalannya. Sudah Allah tentukan rezekinya. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam sampai menasihati kita semua. Arih nafsaka minat tadbir. Faman qama bihi ghairuka anka latakum bihi binafsik. Yuk kita istirahatin deh diri kita dari yang namanya ngatur urusan Allah. Nah, ngatur urusan Allah tuh maksudnya gimana? Kita punya usaha, kita punya rencana, Allah yang punya hasil. Ya, kita yang berencana, kita berusaha, kita yang melakukan segala sesuatu, kita yang berikhtiar, tapi yang megang hasil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bu, kenapa standar kesuksesan di dalam Al-Qur'an, ya, itu kenapa standar kesuksesan di dalam Al-Quran itu bukan siapa-siapa yang sudah rumahnya lunas cicilannya, siapa-siapa yang di garasinya penuh mobilnya, siapa-siapa yang stok motornya banyak. Ya, bukan itu standar kesuksesannya dalam Al-Quran. Tapi standar kesuksesan dalam Al-Quran itu adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ya, ini surat Al-Mu'minun. Ya, surat Al-Mu'minun ayat pertama. Jadi standar kesuksesan yang ingin dicapai oleh Al-Quran itu adalah standar kesuksesan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Orang kaya bisa sholat, orang yang belum kaya juga bisa sholat. Orang yang punya duit banyak bisa belajar sholat khusyuk, orang yang duitnya belum banyak juga bisa belajar sholat khusyuk. Akan dia bilang nih cari budget itu budget yang berapa budgetnya bagaimana kan? Ya, oke. Yang kedua, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun, bayar zakat. Walladzina hum li furujim hafidun, ya, menjaga kemaluannya, menjaga marwah dirinya. Itu bisa dilakukan semua golongan. Tapi kalau standar kesuksesan itu kaya, standar
itu banyak uang, ya, justru ini tidak bisa dicapai dengan semua orang. Ditambah lagi tidak akan ada definisi yang tepat atau tidak akan pernah selesai definisi sukses itu jika digantungkan pada kekayaan atau nominal harta. Contoh begini, Mas Hashim punya motor satu, motornya Supra X yang setangnya geter, ya. Pak Hisham punya mobil, maka Pak Hashim akan menyebut bahwa Hisham adalah orang kaya. Kenapa? Karena dia cuma punya motor, Hisham punya mobil. Pak Hisham yang punya mobil melihat tetangganya yang punya rumah di komplek perumahan yang mewah, mobilnya jauh lebih mewah, dia akan menganggap temennya yang namanya, anggaplah namanya Maimun itu lebih kaya. Maimun ngelihat temennya lagi yang punya helikopter lebih kaya, ya. Tapi nanti yang punya helikopter ternyata sakit, kakinya nggak bisa jalan. Akhirnya kemana-mana susah, dia ngelihat orang yang bisa jalan kaki aja sudah merasa kalau orang yang bisa jalan kaki itu orang kaya. Orang hidupnya nyaman. Jadi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya kalau patokannya sama harta. Nggak ada selesainya. Dan kita akan jauh dari kata nyaman. Kita akan jauh dari kata tenang. Kalau misalkan menggantungkan hal itu pada harta. Nah, sehingga niat, istiqomah, kesuksesan, ya, ini mesti kita gantungkan secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip niat itu ada dua, Bu. Prinsip niat itu ada dua. Yang pertama adalah ahda sabila, tujuannya baik, wa ahsanu amala, dilakukan dengan cara yang benar. Saya ulangi, niat itu yang pertama tujuannya harus baik, ahda sabila, yang kedua ahsanu amala, dia mesti dilakukan dengan cara yang baik. Maka dari itu, misalkan ibu, bapak semuanya punya niatnya baik, tapi caranya nggak benar, ya, itu jadi nggak bagus. Kenapa? Karena Imam Ghazali berpesan, kalau orang berniat baik, ya, orang ngomongnya, bilangnya tujuannya baik, tapi dilakukan dengan cara yang buruk, maka ketahuilah itu mesti niat tidak baik. Jadi mesti sepadan, mesti selaras. Kalau misalkan ahda sabila, tujuan bagus, ahsanu amala, juga mesti dilakukan dengan cara yang baik. Nah, kedua hal ini mesti kita cross check secara rutin dalam diri kita. Nah, ini saya mau coba lanjutin PowerPoint-nya sebagai pesan-pesan singkat di kajian ini. Kajian mengenai Quran Surah An-Nahl ayat 70. Nah, ini bisa masuk dalam aspek atau nilai riyadhah rohani kita menuju bulan Ramadan. Pertama, Ibu, Bapak, semuanya, saya boleh ninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, Bu. Di kolom chat boleh, atau sapa-sapa juga boleh. Pertama, ulama menyampaikan bahwa hidup itu sementara sekali. Al-insanu awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa ma bainahuma hamilul hadra. Jadi fase hidup manusia itu bentar, sangat singkat. Diawali dari nutfah, sperma, wa akhiruhu jifah, berakhir menjadi bangkai, wa ma bainahuma hamilul hadra. Dan di antara keduanya kita terus-menerus membawa kotoran. Maksudnya apa? Di dalam tubuh kita tuh ada kotoran terus, ya, kotoran yang kita keluarkan rutin setiap pagi, ya, BAB, buang air kecil dan sebagainya. Kita tuh selalu menggembol itu sampai ada titik yang membedakan kita dengan manusia lain, yakni, ya, indallahi atqakum. Takwanya lah yang membedakan, kebaikannya lah yang membedakan, ibadahnya lah yang membedakan, ya. Jadi di situ bagaimana kita memaknai fase hidup kita yang singkat ini dengan penuh makna. Selanjutnya, ya, Ibu, Bapak semuanya, di sini Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 70, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang mewafatkan kita. Tetapi ada sebagian dari kita yang di masa tua itu mengalami yang namanya kepikunan. Ardalil umur itu artinya apa?
kepikunan. Di dalam tafsirnya ya, di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa ardalil umur itu adalah kembalinya seseorang sebagaimana ia bayi. Ia kehilangan ilmu-ilmu yang dia dapat di masa mudanya, di masa produktifnya, dia kembali kehilangan ingatan apapun yang berkaitan dengan ilmu sehingga dia kembali menjadi bodoh. Innallaha alimun qadir. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, innallaha alimun qadir. Memang tujuannya adalah supaya ia tidak mengetahui apa-apa. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ardalil umur. Ya Allah, saya pengen ya, saya pengen berlindung dari yang namanya kepikunan. Kenapa? Ibu kebayang nggak? Misalkan di usia akhir, usia senja kita, lalu Allah buat kita lupa caranya sholat. Allah buat kita lupa caranya taubat. Allah buat kita lupa dengan caranya zikir, caranya ibadah kepada Allah. Itu akan menjadi sesuatu yang berat sekali, di mana fase usia sepuh, fase usia akhir itu adalah menandakan di mana kita akan segera menghadap kepada Allah. Ya sebenarnya gini Bu, tua muda nggak ada yang tahu. Ya wafatnya tua muda itu nggak ada yang tahu. Macam-macam ya, bisa jadi ya yang mendengarkan duluan, yang ngomong belakangan, atau yang ngomong belakangan yang mendengarkan duluan, kita nggak tahu. Nah, tapi setidaknya kita berusaha untuk menghindari fase kepikunan ini. Karena bisa dihindari. Bisa kita melakukan upaya agar kita terhindar dari kepikunan. Di antaranya riadohnya adalah sering membaca Quran. Mesti senang baca Quran. Mesti senang ngaji. Bu. Ada satu penelitian yang menarik ya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Para dosen kedokteran melakukan penelitian bahwa dari 100 orang lansia yang diteliti, sebagian dari mereka yang rajin membaca Al-Quran, membaca saja Pak, membaca tok, bukan menghafal, hanya membaca saja. Punya rutinitas membaca Al-Quran setiap hari, mereka dapat terhindar dari kepikunan, itu potensinya 10 kali lipat. Ingatannya jauh lebih kuat 10 kali lipat dari orang-orang yang tidak membaca Quran atau jarang membaca Quran. Nah, maka salah satunya Profesor Dr. Wahbu Zuhaili juga menyampaikan bahwa obat manjur dari terhindar kepikunan adalah membaca Al-Quran. Nah, ini ya, kita bisa lihat bersama bahwa apa sih penurunan kemampuan kognitif itu atau demensia, ya kita akan kehilangan atensi, konsentrasi kita akan berkurang, kemampuan memori menghafal kita juga menurun, kalkulasi kita menurun. Ya, kalkulasi itu kemampuan menghitung, kemampuan mengingat kembali itu juga berkurang. Ya. Kenapa? Karena membaca Quran itu, Ibu, Bapak semuanya, dia merangsang sisi otak kita disebut dengan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Di dalam sel-sel itu akan terus terangsang dengan baik kalau kita senang membaca secara umum dan terlebih lagi tilawah Al-Quran. Ya, karena sel-sel itu terus terjaga kesehatannya. Sama begini. Ibu bapak mungkin sebagian sudah agak keberatan tuh kalau naik tangga. Jalan di tangga itu udah agak sulit tuh. Jalan di tangga atau melakukan jalan yang menanjak gitu. Itu mungkin sebagian sudah kesulitan. Tapi kalau orang-orang yang sering dilatih ototnya, meskipun dengan push up mungkin sehari 10 kali atau jalan pagi 2 kilo tiap harinya ya, mereka tidak mengalami kesulitan itu. Kenapa? Karena ototnya terus dilatih. Begitupun dengan otak kita. Otak kita juga butuh dilatih untuk terus bekerja dengan membaca, menghafal. Itulah sebabnya kenapa orang yang punya hafalan Quran mungkin itu dia lebih punya kuwatuz zihni, punya kecerdasan yang bagus. Karena otaknya terus terlatih dengan dia menghafal, memurojaah hafalannya. Dan inilah salah satu riyadhah yang utama cara merawat batin ketika di bulan suci Ramadan nanti. Dan ibu bapak yang sudah melakukan riyadhah ini menuju 100 hari ke depan itu sebetulnya seperti melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi para sahabat Nabi itu 3 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah bersiap-siap semuanya. Ya bahkan di ulama Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali itu
ketika menyambut Ramadan sejak bulan Rajab dia sudah berpuasa. Nah, itu salah satu hal yang menjadi keutamaan-keutamaan para ulama ya dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, di sini penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Wa qawluhu likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a yaqul inna narudduhu ila ardil umur liya'uda jahilan kama kana fi hali tufulatihi was-sabahu. Dia kembali ingatannya ya seperti masa anak-anak ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ini siapa sih yang tergolong ardalil umur yang disebutkan usia lanjut itu siapa? Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa orang yang disebut usia lanjut itu usia 75 tahun ke atas. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu yang masih 40, 50 itu masih ABG, Bu. Masih muda, belum sepuh belum. Kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagi Imam Al-Qurtubi usia 50 sampai 70 itu sudah lanjut usia. Tetapi zaman sekarang ada istilah namanya pemuda jompo. Orang masih muda tapi udah kayak orang tua, ada kayak orang sepuh. Jadi makin hari makin ke sini definisi lanjut usia itu semakin berubah-ubah. Nah, selanjutnya ya bahwa kiat-kiat kita menjaga ini termasuk adalah riadoh daripada menyambut Ramadan nanti, membaca Al-Qur'an ya. Kalau bisa banyak membaca buku, pelajaran, mendengarkan kajian, nah itu bagian dari kita menjaga kemampuan otak kita. Nah, di sini ini Bu, ini bisa dicatat atau di screenshot mungkin ya. Doa Nabi Muhammad SAW riwayat dari Imam Bukhari dan Ibnu Mardawai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berdoa, a'udzubika minal bukhli wal kasli wal harami wa ardalil umuri wa adabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Jadi Rasul berlindung kepada Allah dari kepelitan, ya, bakhil itu pelit. Jadi kita mesti mohon sama Allah tuh biar kagak pelit. Ya. Wal kasali dan kemalasan, wal harami tua renta. Ya, renta itu maksudnya di usia sepuh dan lemah. Maka kita mesti berdoa untuk terhindar dari itu. Wa ardalil umuri dan kepikunan, wa adabil qabri dan adab kubur, wa fitnatid dajjal dan fitnah dajjal dan fitnah kehidupan dan fitnah setelah hidup nanti atau dalam keadaan setelah kematian nanti. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan agar lebih interaktif dan bisa komunikasi dua arah. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Saya tegur-tegur sapa dulu nih. Pak Sumarto dari mana Pak asalnya Pak? Di turn on, dinyalakan dulu mic-nya. Ibu Yufi, dari mana Ibu Yufi? Soalnya lagi nggak ada Pak Ustadz. Lagi Lagi apa? hilang suaranya. Oh iya 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 iya. Saya dari Depok Pak Ustadz. Oh dari Depok. Iya iya Bu. Iya. Kalau Ibu Ida dari mana Bu Ida? Di mana Bu? Dinyalain dulu Bu mic-nya Bu. Abang Fakhrur Amin dari mana Bang Abang Fakhrur? Ibu Ida dari Sukabumi, Pak. Wih, jauh. Wih, Masya Allah. Kalau Mbak Nadia dari mana Mbak Nadia? Saya dari Kalsel, Ustadz, dari Banjarbaru. Tuh. Se-Indonesia ya ini ya. Masya Allah. Baru ini saya ngisi webinar ramai dan se-Indonesia ini. Luar biasa. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu.
Saya lagi nge-screenshot sebentar. Oke. Lalu selanjutnya motivasi amalan harian apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, Ibu, Bapak, Pak Sumarto udah nyala, Pak, mic-nya, Pak, udah bisa, Pak. Oh, belum. Oke. Selanjutnya amalan apa sih yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari yang mungkin ringan tapi berdampak besar? Saya akan sarankan dua hal. Pertama, ada yang disebutkan dalam hadis itu kalimatani khofifatani. Ya. Khofifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan amal. Apa itu ucapannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang pertama. Jadi bisa melantunkan zikir itu secara rutin. Yang kedua, ada satu tuntunan yang sangat menarik dari Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ibu bapak, ternyata ya yang kita bahas di awal tadi tentang niat itu bukan sembarang hal. Dan ini tercatat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Bagaimana Imam Nawawi menyampaikan? Faman asbaha, siapa yang bangun pagi, ya. Faman asbaha, siapa yang bangun pagi, la yanwidzulma ala ahadin, lalu ia berniat untuk tidak ingin menzolimi orang lain. Jadi ibu bapak bangun tidur, ya, baca doa bangun tidur, terus bergumam dalam hati, ya Allah, saya hari ini pengen jadi orang baik, saya pengen berbuat baik, saya nggak mau ngezolimin orang lain, ya. Sumalayan wizulma ala ahadin ghufirallahu majana. Dengan berniat baik seperti itu, dengan keinginan seperti itu, dosa kita di hari lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu, diampuni dosa kita. Ada lagi lanjutannya. Waman asbaha sunmayan winusratal madlum. Barang siapa yang bangun pagi lalu niat untuk menolong orang yang terzolimi, ya. Yang kedua, waman asbaha sumayan winusratal madlum, siapa yang bangun pagi lalu berniat dalam hatinya menolong orang yang terzolimi, ya. Au qadha hajatil muslim, atau ia menunaikan hajat muslim yang lain, membantu orang lain mendapatkan hajatnya, menolong orang lain untuk memperingan urusannya. Fa ajruhu ka ajri hajatin mabruratin, maka ia mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjarannya orang yang hajinya mabrur. Nah, dua hal ini, Bu. Yang pertama tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua, kita bangun tidur niatnya tidak ingin menzalimi orang lain saja, atau kita berniat untuk menolong orang lain, kita niat membantu meringankan urusan orang lain, ya, itu Allah berikan ganjaran sebagaimana ganjarannya orang yang mendapatkan haji mabrur. Nah, itu adalah nasihat dari Imam Nawawi Al-Bantani mengutip hadis Nabi. Maka dari itu sebenarnya ya, kalau kita ngeliatin hidupnya para ulama, itu hidupnya enjoy, santai. Tapi banyak belajarnya, banyak sabarnya, banyak maklumi orang lain, banyak memaafkannya, sehingga pikirannya tidak sumpek, hatinya juga tidak penuh dengan kegelisahan gitu. Contoh misalkan, Imam Syafi'i itu berpesan bahwa wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tabdil masawi. Kalau orang matanya mata cinta, dia ngelihat orang yang banyak jeleknya pun dia masih bisa melihat sisi kebaikannya. Salah satu contoh yang diberikan oleh Profesor Dr. Quraisyhab dalam bukunya yang berjudul Cinta itu adalah orang yang punya mata cinta, ketika ia melihat bangkai pun dia akan lihat keindahannya. Misalkan, wah, ini putih sekali. Nah, itu jadi masih selalu bisa melihat sisi indah dari yang kita anggap buruk. Itu kalau kata Imam Syafi'i, ainur ridho, atau matanya diliputi dengan kasih sayang dan cinta, sehingga sulit melihat keburukan orang lain, apalagi sampai menzolimi orang lain.
Yang kedua, kamana aina sukhti tabdil masawi. Juga sebaliknya begitu. Kalau matanya udah mata jelek, matanya benci, matanya iri, matanya dengki, kebaikan orang lain pun akan terlihat buruk. Karena udah terlanjur ngelihat yang jelek, ngelihat yang nggak bagus. Pokoknya dia nggak pengen orang lain terlihat lebih baik dari dia. Pokoknya dia nggak pengen orang lain itu lebih oke dari dia. Pokoknya dia nggak pengen ngeliat orang lain sukses. Nah ini namanya aina sukti. Mata yang buruk. Mata yang selalu iri dan dengki. Nah ini mah kalau di majlis ini insya Allah nggak ada nih kayak gini nih. Insya Allah ini orangnya baik-baik semua nih. Insya Allah hatinya bersih. Insya Allah ibadahnya rajin. Insya Allah dekat sama Allah semua nih. Oke, baik Ibu. Saya kira ini ada waktu kurang lebih 20 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan kalau mau ada tanya jawab, saya tunggu supaya interaktif. Silakan. Iya, ada Ustadz. Iya, boleh Bu. Bu aja. Ya. Iya. Iya. Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zainab Bangun dari Maluku. Iya, Bu. Salam. Salam Bu, saya di Jakarta, Bu, di Bekasi. Ya, saya dari Maluku. Link ini dibagikan oleh Majelis Kontak Maluku. Baik. Tips apa yang akan kita lakukan dari sekarang untuk menjaga hati kita menuju 100 hari lagi Ramadan, Ustaz? Mungkin saya pertanyaannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua mungkin bisa Bu Farida ya, di on cam dan dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Adapun yang mau saya tanyakan tentang hubungan silaturahim kita dengan sesama tetangga atau teman kita, Ustaz. Begini dalam kehidupan sehari-hari mungkin, maaf sekali mungkin menurut persepsi saya, mungkin ada orang yang menganggap kita itu terlalu baik atau terlalu penurut gitu. Jadi kalau dizolimin ya pasti nanti dimaafin kok, mungkin begitu ya Ustaz. Jadi beliau itu melakukan hal yang maksudnya menzalimi kita, menyakiti kita. Misalnya contohnya mengambil hak kita, misalnya maaf ya Ustaz, misalnya saya bilang dia merusak sumur bersama gitu. Dan kemudian saya melakukan aksi perlawanan setelah pernah mengalami kejadian seperti itu. Maksudnya kezaliman seperti itu saya tidak biarkan lagi karena saya kan selalu kalau apa-apa tuh ya udah dimaafin, ntar dimaafin. Jadi orangnya jadi kayak seenaknya gitu ya Ustaz. Iya, betul. Terus memberikan pelajaran supaya dia tahu bahwa setelah kita dizolimin itu kita tidak baik-baik saja gitu. Dengan aksi saya misalnya mendiamkan gitu Ustaz. Saya diamkan, saya nggak mau banyak bicara, saya juga dalam hati saya maafin gitu. Cuman saya memberikan pelajaran, dia santai aja Ustaz. Karena yakin bahwa kita pengajian, tapi saya pikir begini, kita semakin kita mengaji, semakin kita seharusnya kita semakin punya akhlak. Sampai teman tetangga kami yang ada yang Nasrani itu bilang, kok begitu ya, harusnya dikomunikasikan dulu ya sebelum merusak sumur bersama gitu. Jadi dia punya sumur sendiri, merasa mungkin dia lebih ekonominya di atas kami, mungkin jadi bisa mungkin sewenang-wenang sama kami yang sudah dilewatinya fase finansialnya, mungkin wallahu alam. Jadi sekarang saya bukan saya tidak maafkan Ustaz, saya maafkan, cuma saya memberikan pelajaran supaya dia tahu bahwa kehilangan saudara atau teman baik itu hal yang ya maksudnya kedepannya dia tidak akan berbuat itu kepada orang lain karena ya bukannya saya mendiamkan itu bukan lewat 3 hari bukan apa, karena dia pernah melakukan hal ini. Jadi dimanapun nanti dia pindah, dia tidak akan melakukan hal ini karena kami sama-sama Muslim, sama-sama belajar mengaji juga, seharusnya akhlaknya makin baik. Saya tidak bermaksud memutus silaturahmi, saya cuma memberikan pelajaran bahwa hal itu mungkin
akan menjadi apa ya, pelajaran buat beliau. Bagaimana menurut Ustadz saya kali ini saya agak bersikap Iya, agak tegas, mohon pendapat baik, nasihatnya juga. baik. Terima Insya kasih. Allah bisa Assalamualaikum. dimengerti. Baik, mungkin Iya. sekalian pertanyaan ketiga biar saya bisa jawab langsung. Ibu Sarah Chaufura. Boleh dari mana Bu asalnya Bu? Ya, Assalamualaikum Ustadz, saya dari Bandung. Oh ya, baik. Silakan pertanyaannya Bu. Aku mau tanya Ustadz, ada step-stepnya nggak ya kalau misalnya kita ingin memulai Ramadan kali ini tuh dengan hati yang bersih, diri yang bersih gitu. Um, setelah sebelumnya saya merasa banyak dosa segala macam gitu. Apakah ada step-stepnya mungkin dari sholat tobat atau tazkiyatun nafs seperti gitu-gitu nggak Ustadz? Makasih Ustadz. Oke, baik. Tadi sebelumnya Bu Farida dari mana ya Bu asalnya Bu? Kalau boleh tahu. Eh, saya dari Sumatera, maaf sekarang saya belum bisa kasih tahu di domisili saya di mana, takut. Oh iya Takut. iya. Iya, Saya iya. biasanya kalau ada yang manggil Ustaz itu biasanya Sulawesi biasanya. Iya. Iya. Oke, saya izin jawab ya pertanyaan nomor 1 dan 3 sepertinya agak mirip. Ada satu kita namanya Istafti Kolbak dari Imam Tirmizi. Persoalan hati itu ada beberapa step. Kalau misalkan menurut Imam Ghazali itu ada namanya lataif. Lataif itu sesuatu zat-zat lembut dalam diri kita. Ada kolbu, ada hati, ada nafas, ada nafsu, ada fuad, ya. Ada juga namanya lub. Lub itu apa? Hati nurani kalau bahasa Indonesianya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya semua hal ini berpusat sama ada yang namanya kolab tadi. Ala inafil jasadi mudghah. Ala inafil jasadi mudghah. Ya, kalau misalkan di dalam tubuh kita tuh ada segumpal daging, ya. Idza suluhat suluhal jasadu kulluh. Tapi kalau misalkan daging ini baik, ya, bagian ini baik maka baik semuanya. Nah, itu adalah hati ala wahiyaq. Ternyata saya pernah membaca salah satu buku yang ditulis oleh dokter ahli syaraf. Ternyata memang ketika hati posisinya baik, hati posisinya tenang, hati posisinya dia tidak risau, maka daya kerja otak pun maksimal, optimal. Sehingga dia selalu mengirim sinyal-sinyal positif ke bagian tubuh-tubuh kita yang lain. Jadilah kita ketika berbuat baik itu ringan. Ketika kita disakiti, kita mudah memaafkan. Nah, makanya begini. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum ya wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Nah, ini ada di juz 11 tepatnya nanti saya share di grup mungkin ya. As-sudur, dada, itu dada lapisan yang paling luar. As-sudur itu dada lapisan paling luar. Misalkan kita dihina atau kita direndahkan orang, kita kecewa itu namanya masih as-sudur. Level sudur ini ya bisa diobati dengan cara memaafkan, dengan cara melapangkan hati. Kalau kolab kita, hati kita itu secara dasar, secara instalan dasar itu senang dan cinta berbuat baik. Makanya ketika Al-Quran menjelaskan tidak manusia itu ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Ketika Allah menyampaikan bahwasanya manusia tidak mungkin berubah kecuali dia merubah dirinya sendiri, itu maksudnya adalah manusia akan menjadi pribadi yang tidak baik kalau dia membiarkan keburukan pada hari-harinya. Nah, itu. Jadi salah satu step menjaga hati, salah satu step menjaga jiwa kita untuk bisa baik sampai Ramadan nanti itu adalah mulailah untuk tadi melatih ainur ridho agar mata kita senang dengan segala macam hal yang kita terima. Dan satu kesadaran bahwasannya Allah memberikan kita ujian, Allah memberikan kita cobaan itu mesti tidak melewati batas kemampuan kita. Kalau para sahabat ya menunggu Ramadan itu macam-macam riadohnya Bu, macam-macam. Ada yang menghatamkan Quran berkali-kali, ya. Ada yang memperpanjang tahajudnya, ada yang mengkonsistenkan ibadah sodakohnya, sehingga mereka memiliki amalan-amalan yang berbeda-beda. Makanya ibu bapak semuanya di sini menuju Ramadan dalam menjaga hati itu bisa punya ibadah yang beda-beda. Misalkan yang senang sodakoh, ya, yang senang infak,
bisa mengkonsistenkan infaknya dengan niat menjaga hati. Yang kedua, yang senang sholat malam, lanjutkan sholat malamnya. Yang senang ngaji, baca Quran satu hari satu juz, misalkan ada odds gitu ya, atau mungkin sehari sehalaman gitu ya, lanjutkan. Itu sudah jadi kebaikan kita untuk berusaha menjaga hati. Tadi yang kedua, itu persoalan menjaga hati ya, Bu. Jadi sehingga kolab kita sehat, kolbun kita sehat. Dan kolab ini yang akan nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana harta dan anak turun kita tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang kedua, ini sering terjadi sebenarnya. Mau di desa atau di kota ya, ketika kita nggak enakan sama orang, ketika kita banyak ngalahnya ya, ibaratnya begitu. Akhirnya orang-orang semena-mena dengan kita. Bapak Ibu sekalian semuanya, kita mesti mengetahui bahwa jangankan untuk merusak fasilitas umum seperti sumur bersama tadi. Di jalan saja, kalau misalkan kita di jalan raya atau di gang, kita tidak boleh menghalangi jalan itu untuk kepentingan pribadi aslinya. Kecuali memang sudah dikomunikasikan dan sudah dimaklumkan gitu ya. Nabi bersabda, "A'tau thariqah." Berikanlah para pejalan kaki itu haknya ketika dia melewati jalan. Jadi nggak sampai ngerusak sumur bersama seperti tadi ya. Pemotor naik trotoar pejalan kaki saja sebenarnya nggak boleh aslinya. Apalagi sampai merusak fasilitas umum. Dan kalau misalkan hal seperti itu, kezaliman seperti itu, di ibaratnya ya dilawan boleh, ya boleh. Tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sekiranya bisa memperbaiki kembali silaturahminya gitu. Kalau misalkan sudah ditegur, sudah dikasih tindakan, tapi tetap susah dibilangin, maka ya itu bagiannya Allah yang nanti menegurnya. Karena begini Ibu Bapak semuanya. Sesulit-sulitnya manusia ditegur, sesusah-susahnya manusia berubah. Ulama menyampaikan taghayyurul insan bihalatain. Manusia itu berubah dengan dua hal. Pertama, idza zada wa'yuh, kalau tambah ilmunya. Yang kedua, kalau rusak hatinya. Jadi kalau hatinya pecah, hatinya kecewa, baru dia terasa kalau misalkan ternyata selama ini saya salah. Ternyata selama ini saya banyak membuat orang lain kecewa. Maka dari itu, saya harap siapapun yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jangan sampai kita baru mau berubah, jangan sampai kita baru mau memperbaiki diri setelah kita diterpa yang namanya kekecewaan. Oke, saya izin membacakan pertanyaan via obrolan ya. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir. Ya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh di list, boleh disimpan kita di pertemuan berikutnya, Bu ya. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya apa yang harus dilakukan oleh orang yang pernah terkena penyakit AIN? Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf saya lagi tidak ada suara. Cara istiqomah bagaimana ya Pak Ustadz? Ada aja gangguannya. Terkait niat, saya tiba-tiba terpikirkan menuntut niat dalam menuntut ilmu atau mungkin sama seperti kita saat ini sedang ikhtiar mengikuti riyadhah ini. Bagaimana cara kita menjaga niat kita menjadi manusia yang lebih baik, tetap lurus karena lillah tanpa ada kontaminasi, merasa lebih baik atau lebih tahu daripada orang lain. Bagi penyakit AIN ya, penyakit AIN banyak-banyakin baca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Ya, karena Nabi pernah terkena sihir dan obatnya 3 surah ini. Dan para ulama salah satunya Profesor Dr. Hawaz Zuhaili, lalu Al-Qurtubi, lalu Ibnu Jarir At-Tabari mengutip bahwasannya di antara surah-surah yang bisa menjaga diri kita dari serangan-serangan gaib, dari perilaku-perilaku buruk yang tidak bisa kita lihat, itu adalah merutinkan membaca 3 surah. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Caranya gimana? Bisa bangun tidur dibaca dan juga sebelum tidur dibaca. Jadi dibaca setelah bangun tidur juga sebelum tidur. Nah, itu Nabi yang menyarankan seperti itu. Kalau misalkan untuk istiqomah ya, melanjutkan niat baik, Ibu Bapak, itu sebetulnya kembali kepada kita sendiri ya. Tetapi yang terpenting para ulama menyampaikan bahwa di antara tujuan atau qasdun yang tidak ada habisnya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang menjadi latar belakang kita atau alasan kita untuk menyerah, kita akan selalu mengingat itu. Begitu. Nah, kalau misalkan niatnya
cepat hilang ya, cepat berubah. Itu nggak beda bedanya sama Gen Z hari ini yang mungkin terkena fear of missing moments atau FOMO gitu ya. Sekedar ikut-ikutan awal, lalu ketika trennya sudah hilang, dia ikut hilang semangatnya. Maka yang terpenting adalah tadi zada wa'yu, kita tambah pemahaman kita tambah ilmu kita. Karena begini, kalau misalkan kita berhenti karena takut ada terkontaminasi niat kita, ya, atau takut tidak lurus niat kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sempat menyampaikan begini, lebih baik sholat tapi pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Masya Nah, Allah. hal seperti ini itu harusnya jadi satu pecutan buat kita bahwa apa? Kalau misalkan perbuatannya baik, misalkan gini, misalkan buat Zainab mau infak, saya mah infak mending 2.000 aja, yang penting ikhlas. Misalkan gitu ya, niatnya udah bener nih. Tapi atas nama niat yang ikhlas tadi, dia nggak mau mengupgrade infaknya tuh. 2.000 terus nggak berani ngupgrade 10.000, takutnya nggak ikhlas. Padahal misalkan katakan Bu Yufi infak 100.000. Kira-kira misalkan hatinya sambil ditata ya, sambil berusaha ikhlas, 100.000-nya tetap bermanfaat nggak Bang? Bermanfaat. Tetap bermanfaat sambil kita nata hati. Nah, jadi menjaga niat yang baik itu perlu dilatih, memang nggak bisa datang ujuk-ujuk. Jadi orang yang hari ini bisa infak sampai 200.000, 300.000, itu karena sebelumnya dia berani menginfakkan 2.000, 5.000, 10.000, terus naik. Baru dia bisa punya kelegaan hati, bisa menginfakkan dalam jumlah yang banyak. Nah, baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada diskusi pada hari ini. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah antusias ya on cam, apalagi on cam ini ibaratnya seperti hadir majelis offline nih, kira-kira seperti itu, apalagi jauh-jauh nih dari Maluku ya, Masya Allah. Maluku udah hampir 10:30. Oh iya, Masya Allah. Saya punya teman di Maluku Bu, dia suka ikut MTQ nasional. Siapa? Ustaz? Namanya Firmansyah Abu Yusuf. Oh iya, di Tual dia tinggal. Hah? Dia di Tual dia tinggal. Oh, tahu Ibu? Iya. Oh iya, itu teman saya. Dengar-dengar. Itu dulu satu kampus sama saya di PT. Baik, kami, itu Ibu. Iya, kami habis pengajian malam Jumat, pengajian rutin. Nah, kemudian saya ingat link, saya masuk dulu, saya mau ikut link. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Iya, banyak ya. Iya Bu. Mohon dijawab yang pertanyaan saya yang terakhir itu Ustaz, di kolom Ustaz. Riyadhus tentang ziarah kubur. Ini tadi kelewat nih. Saya setiap mau puasa punya bentuk berziarah kubur kepada orang tua. Yang saya tanyakan, apakah saya menziarah kubur berbentuk perbolehkan menjadi kebiasaan? Yang nggak boleh tuh doain orang mati Bu, yang nggak boleh Bu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ngedoain orang biar mati itu yang nggak boleh Bu. Enggak, maksudnya saya kan saya orang Jawa Ustaz ya. Setiap puasa itu saya itu karena memang udah nggak punya orang tua, dan kalau rindu kan saya selalu ke sana ya. Kebetulan orang tua makamnya itu ada di Jawa, dan setiap mau saya selalu pulang untuk ziarah kubur. Hanya itu aja tujuannya itu gitu. Ya, jadi dulu itu ziarah sempat dilarang sama Nabi. Tapi setelah keadaan berubah, fazuru, maka disuruh kita berziarah, diperintahkan kita berziarah. Bukan hanya cuma Ramadan, tiap hari juga boleh. Iya, pengennya tiap hari kalau dekat Ustaz. Iya, tiap hari juga boleh. Ya, itu yang pertama. Kalau niatnya memang berziarah. Kenapa? Karena kafa bil mauti idzon. Sebenarnya mati itu cukup bagi kita untuk menjadi nasihat. Jadi sebenarnya misalkan ingat mati gitu ya, nggak pakai sering-sering ikut kajian banget gitu, misalkan ya ingat mati aja, mesti sholatnya rajin udah. Iya. Makanya Nabiyullah kafa bil mauti mau'izah. Jadi misalkan mau itu bulan Ramadan, menjelang Ramadan, atau mungkin Syawal ya, orang-orang lain dia mampir ke rumah orang tuanya, kita nggak ada ya, berziarah itu boleh.
boleh selama memang niatnya mendoakan. Ya, kadang kan orang Indonesia kan agak-agak unik ya Bu, ada yang ke kuburan nyari keris apa segala macam, itu yang tidak boleh, itu yang Minta terlarang. doa dari yang Karena mati itu gitu. iya, karena Boleh. ada orang ke kuburan nyari cincin, ada Bu, ada Bu. Iya, itu bukan yang seperti itu. Tapi kalau niatnya berdoa, niatnya mengingat kematian, itu sangat boleh. Bahkan di hadis yang lain awaladin sholih yad'ulah, anak yang mendoakan orang tuanya itu pahalanya tetap sampai buat orang tuanya yang di akhirat. Bahkan kalau misalkan ibu nggak pakai ziarah pun, di rumah kayak gini misalkan ngaji baca Quran diniatin buat orang tuanya, itu tetap dapat. Iya, kan kalau kita ziarah otomatis di atas makam itu kan kita ada bacaan-bacaan gitu Ustadz ya. Itu diperbolehkan apa enggak gitu umpamanya itu. Karena ada yang mengatakan boleh gitu ya. Ya, kalau nggak boleh baca puisi. Yasin dan boleh toh? Baca Yasin. Boleh. Baca doa, baca Yasin boleh. Ya, boleh lebih afdol misalkan makamnya orang tua, ya anaknya yang baca Quran. Makanya anaknya kudu bisa baca Quran. Makanya ibu-ibu di sini anak-anaknya masih dididik bisa baca Quran supaya nanti, bukan doain ya Bu, maaf Bu, bukan doain. Umur kan gak ada yang tahu, pasti ada habisnya. Supaya anaknya bisa doain, jangan sampai kitanya meninggal, anaknya pakai Quran digital, pakai YouTube. Nah, itu gak nyampe kalau kayak gitu. Ya artinya kita membaca secara itu, kita pakai Quran gitu, kita baca di atas makam itu boleh ya Ustadz ya? Di pinggir kali Bu. Ya iya, maksudnya di pinggir bukan di makam ya. Oh iya Bu, nggak Bu, bercanda Bu, udah malam soalnya. Di dalam makam gitu, maksudnya di wilayah makam gitu, itu boleh Ustadz? Soalnya boleh. Dengar katanya boleh, sampai sebenarnya ada kisahnya begini, bahkan ada kisahnya sahabat Nabi namanya Salman Al Farisi itu mendatangi kubur sahabatnya yang sudah keburu wafat sebelum iman sama Rasul. Jadi Rasul belum dapat perintah untuk menjadi nabi waktu itu. Jadi sebelum sampai Rasul jadi diangkat ke Rasul, sahabatnya Salman ini sudah keburu wafat. Nah, Salman menziarahi kuburnya, bahkan bicara gini, bergumam samping Rasul, andai engkau masih hidup, pasti engkau akan beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad setelah itu bilang, enggak Salman, sahabat kamu ini masuk neraka karena nggak beriman sama saya. Itu langsung ditegur sama Allah Bu. Nabi Muhammad tegur Allah bahwa orang-orang yang beriman sama Allah, orang yang beramal itu pasti masuk surga. Meskipun dia belum sempat beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia ini sahabatnya Salman dulu orang soleh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Nabi itu menegur sahabat lain melewati kubur tapi nggak salam. Salamnya gimana Bu kalau dari kubur? Assalamualaikum. Kalau misalkan ada sahabat yang tidak mengucapkan itu Nabi menegur. Negurnya apa? Kenapa kamu nggak ngirim salam kepada seseorang yang pasti akan jawab salam kamu? Ditegur pada sahabat. Apalagi kalau kita ngajiin, apalagi kalau kita doain. Cuma yang terpenting adalah ngedoainnya itu sebetulnya kapan saja dan di mana saja. Ya kubur boleh, ya pas lagi sholat juga jangan sampai nggak didoain, gitu maksudnya. Oke. Baik, terima kasih. saya kira itu mungkin bisa kita simpan pertanyaannya untuk pertemuan yang akan datang. Boleh membawa air sama bunga-bunga, boleh ya? Ya, kalau boleh bawa air. Nah, kalau seperti itu kiasnya begini Bu. Perumpamaannya tuh dulu Nabi itu ketika ziarah kubur mesti bawa pelepah kurma, ditaruh di atas kubur itu pelepah kurma. Kenapa? Karena kalau ada tumbuhan di atasnya kubur itu, dia akan menjadi peringan hukuman yang ada dalam kubur itu. Ya Pak Ustaz. Oke, baik Ibu Bapak semuanya, saya pikir sudah cukup ya, 1 jam kurang lebih kita berdiskusi di sini, ngobrol bareng. Alhamdulillah Rizky juga senang bisa bertemu silaturahmi yang cukup jauh nih se-Indonesia ini, Masya Allah. Siapa nanti ada kesempatan dakwah-dakwah ke sana secara offline ini kan ya, sangat menyenangkan sekali insya Allah. Baik Ibu, Bapak, saya doakan semuanya sehat, lancar, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solihah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah,
bisa pergi Amin. haji, umroh ya, Mekah, Madinah segala macam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, semoga dimaklumi, dimaafkan. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya Ustadz. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, saya juga izin pamit. Terima kasih. Di atas siangnya. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama.